Berbagai event sedang dilaksanakan di pertengahan kelas 11. Eskul yang tersedia juga mengadakan lomba antar sekolah. Beberapa eskul yang dipertandingkan telah memilih kandidatnya untuk diajukan. Eskul Taekwondo memilihku sebagai perwakilan perempuan. Eskul Taekwondoku mencalonkan 6 orang yang terbagi menjadi 3 perempuan dan 3 laki-laki. Ketua pengurus memilihku karena memiliki kemampuan yang mencukupi untuk bertanding. Seiring eskul, aku mengikuti latihan dengan cermat untuk melatih skill taekwondoku. Terbukti berkembang seiring waktu aku mengikuti eskul itu. Kami yang telah dipilih segera berlatih dengan waktu tambahan. Aku perlu izin untuk les karena fokus mengikuti latihan untuk lomba ini. Aku perlu mengalahkan sekolah lain untuk memenangkan piala. Aku melatih teknik dan cara menjatuhkan lawan dengan mudah dan cepat. Aku juga berkonsultasi dengan kakak pelatih yang melatih kandidat eskul taekwondo. Kami semua diberikan tips karena beliau pernah mewakili lomba ini dahulu. Kami diberitahu kelemahan dan kesempatan kita untuk menyerang lawan. Aku menegak minuman isotonikku karena keringatku bercucuran saat latihan. Kami beristirahat sebentar untuk memulihkan tenaga masing-masing. 1 bulan lamanya kami berlatih teknik dan mengasah kemampuan taekwondo kita. Lomba akan diadakan sebentar lagi. Aku perlu menyiapkan kesehatan dan mentalku untuk menghadapi lawanku nanti. Kita tidak tahu kita melawan sekolah mana karena akan diacak waktu lomba itu tiba. Jadi kita tidak bisa menganalisis kemampuan kandidat. Kita hanya perlu berlatih semampu dan sekuat yang kita harapkan. Aku bisa pulang dengan piala. Akan aku jatuhkan dengan mudah, jangan sampai terluka. Aku menyemangati diriku sendiri. Seminggu sebelum pertandingan, aku menjaga tubuhku dengan baik. Bahkan aku mempraktekkan tendanganku di kamar, seolah membayangkan lawan yang bertanding denganku. Tok, tok, tok. Terdengar suara dari balik pintuku. Aku langsung membukanya. Ternyata Kak Leon yang membawakan semacam plester pereda nyeri dan pegal. Ini kakak bawain ini, nanti dipakai sebelum pertandingan agar tubuhmu gak terluka maupun kesleo. Kak Leon memberikan padaku. Wah, terima kasih kak. Tahu saja kalau bisa kesleo. Hehe, ucapku sambil tertawa. Pokok kamu harus fokus nanti pas pertandingan, jangan sampai terluka. Kak Leon mengusap rambutku dengan lembut. Sayang Kak Leon gak bisa nonton, aku cemberut. Iya, ini sebenarnya kakak ingin nonton adik kakak yang hebat ini, tapi gak dapat cuti dari bos. Kak Leon agak sedih. Ah, gak masalah, yang penting doain aja aku menang ya. Aku tersenyum. Kak Leon membalas dengan senyumannya yang hangat dan meninggalkan kamarku. Aku merebahkan badanku di kasurku yang lembut dan menatap langit kamarku. Siapa yang akan menontonku nanti? Apa anak kelas akan datang juga? Aku berkedip-kedip menatap langit kamarku. Kalau Sierra sih pasti datang karena aku sudah kasih tahu jadwalnya. Aku menatap jendela kamarku yang belum kututup. Aku segera bangkit untuk menutup jendela kamarku karena angin malam terus masuk dalam kamarku. Aku bersiap untuk tidur. Entah aku terlalu lelah hingga aku bermimpi aku berada di pertandingan itu. Aku menjatuhkan lawanku di menit terakhir. Banyak teman-teman yang menontonku dari kejauhan. Semangatku berkobar karena dukungan mereka. Hari pertandingan telah tiba. Aku bersiap untuk menuju gedung pertandingan karena tidak berada di gedung sekolah, melainkan di gedung sekolah lain. Aku mendaftarkan namaku sebagai kandidat dari sekolahku. Aku segera masuk dan kandidat sekolahku telah datang. Aku segera menghampiri mereka. Belum banyak penonton yang datang karena pemain dianjurkan datang lebih awal untuk menerima instruksi. Pelatih kami mengumpulkan kami dan memberikan semangat dan dukungan agar fokus dan jangan sampai terluka. Setelah mendapat pengarahan, kami segera melakukan pemanasan. Aku izin untuk ke toilet untuk menempelkan beberapa plester di bahu belakangku serta kakiku karena rawan cedera. Aku melakukan sedikit pemanasan leher agar tidak kaku. Pertandingan akan segera dimulai. Aku segera kembali. Aku mendapatkan giliran pertengahan. Aku bisa menyaksikan terlebih dahulu siapa lawan kandidat sekolahku. Mereka memiliki kemampuan yang unik dan sangat cepat.
Salah satu temanku dijatuhkan dengan mudah karena kurang fokus. Aku segera membaca beberapa teknik kandidat sekolah lain yang dikeluarkan pada kandidat sekolahku dalam pertandingan. Hingga aku tak sadar beberapa teman sekelasku telah datang menonton dari kejauhan. Sierra, Zaka, dan Kairen duduk sejajar menonton pertandingan. Tiba giliranku bertanding. Tak lupa aku berdoa dan mendengar instruksi tambahan sebelum dimulai. Pada ronde pertama, aku membiarkan lawanku menjatuhkanku untuk melihat teknik apa yang dia gunakan sebagai kartu as. Aku membuat khawatir teman-teman sekolahku. Ronde kedua, aku langsung menangkis kartu asnya dan sungguh prediksiku benar. Ronde penentuan, aku menendang space kosong yang lawanku tak sadar. Sayangnya meleset dan aku hampir jatuh. Aku berusaha lagi dan memang lawanku sudah tahu pembacaan prediksiku. Aku mengetahui space terlemahnya. Aku memasang pertahanan dan berusaha memperhatikan sejenak penonton. Aku menemukan barisan temanku duduk dan ternyata ada Hachiro yang ikut menonton bersama Sierra dan yang lainnya. Hampir hilang fokus karena kehadirannya. Aku hampir terjatuh karena tendangan tiba-tiba dari lawan. Waktu tinggal sedikit lagi dan aku mengerahkan tenagaku untuk membaca space lainnya. Ternyata kamu punya 2 titik terlemah. Akan aku incar. Aku tersenyum kepadanya. Aku segera menyerang titik terlemah itu dan menjatuhkannya tepat pada 1 menit terakhir. Aku menang. Pikiranku seakan cepat menemukan 1 titik terlemahnya setelah aku mengetahui keberadaan Hachiro. Teman-temanku bersorak. Wasit mengangkat tanganku tanda kemenangan. Aku tersenyum. Tak lupa aku membantu berdiri lawan yang aku jatuhkan. Kami bersalaman damai. Teknikmu unik juga, suatu kehormatan aku bisa bertanding dengan orang yang hebat. Aku menyalaminya. Kami pun saling bertukar senyuman di pertandingan itu. Skor perwakilan sekolahku mengalahkan kelas lainnya. Akumulasi tertinggi dipegang sekolahku. Kami menaiki podium bersama dan menerima piala. Aku memegang piala di tengah dan menunjukkannya kepada temanku pada kejauhan. Sierra bersorak senang. Zaka memberikan senyumannya dan Hachiro memberikan tatapan lembut serta tepuk tangan kepadaku. Agak tersipu karena pandangan lembutnya itu. Seakan pandangannya itu sangat limited. Kalian sudah berusaha keras. Kita menang. Kalian hebat. Ucap pelatih kami kepada kami berenam. Kami saling memberikan semangat. Aku memijat bahu belakangku karena masih agak kaku. Plester tersebut masih berfungsi tapi tidak lama. Aku mengambil minuman isotonikku ke tepi untuk mengisi cairan tubuhku yang telah kugunakan. Sierra dan teman-teman menghampiriku. Wah, Frasya hebat, apalagi tendangan yang terakhir sangat epik, gila kayak superhero. Sierra terkagum. Zaka memberikan selamat kepadaku dan tersenyum. Hachiro masih belum menghampiriku dan kulihat dia memegang ponselnya untuk mengirim pesan terlebih dahulu. Setelah Zaka dan Sierra keluar gedung, aku masih di dalam untuk membereskan perlengkapanku. Aku berganti baju dan bersiap keluar. Tiba-tiba Hachiro menghampiriku sebelum aku keluar pintu. Frasya, selamat, kamu hebat banget tadi. Hachiro melemparkan senyumannya. Aku tersenyum dan mengangguk. Aku segera berpamitan dan meninggalkannya. Aku berjalan keluar sambil memikirkan. Asal kamu tahu, menit terakhir tadi berkat kehadiranmu, aku bisa menemukan 1 titik terlemahnya. Terima kasih sudah datang. Aku memijat bahu belakangku dan tersenyum. Hachiro memperhatikanku dari kejauhan. Aku tidak berbalik. Aku perlahan memudar dari pandangannya. Sebuah pencapaian aku bisa memenangkan pertandingan taekwondo ini. Event-event banyak dilaksanakan pada pertengahan kelas 11. Puncaknya berada pada event Eskul Pramuka. Sekolah mengadakan perkemahan yang perlu diikuti kelas 10 hingga kelas 12. Kegiatan ini merupakan agenda wajib tahunan yang dilaksanakan sekolah. Tiap kelas perlu mempersiapkan agenda ini karena merupakan kegiatan yang wajib diikuti. Aku juga telah menyiapkan mental dan fisikku untuk mengikutinya. Tiap kelas dibagi regu oleh wali kelas. Tentunya regu putra dan putri yang terdiri dari beberapa grup lainnya. Tiap regu berisi 7 orang. Wali kelas kami membagi berdasarkan lotre acak yang telah disediakan. Hanya perlu memilih ketua lalu mengambil 6 lotre. Aku berada di regu Chamomile.
Aku dan Sierra terpisah. Dia berada di regu Aster. Tapi nanti kita bisa bertemu dan berkunjung di tenda masing-masing regu. Setiap regu mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan saat hari itu tiba. Aku bertugas membawa tikar. Hari itu tiba. Kami melakukan kegiatan perkemahan di luar lapangan sekolah. Letaknya agak jauh dari sekolahku tapi masih dalam satu kota. Lapangan itu berdekatan langsung dengan hutan bebas. Terdapat batasan yang tidak boleh dilalui karena akan tersesat jika memasukinya. Tentunya pihak sekolah telah memberi tanda dan pengarahan terkait perbatasan itu. Siang itu kami sudah sampai di lapangan itu. Semua regu telah bersiap untuk mendirikan tenda sebelum matahari terbenam. Beberapa titik juga dialiri listrik sehingga tidak terlalu gelap gulita. Aku membantu reguku untuk mendirikan tenda, menata lampu di depan tenda, dan masih banyak lagi. Reguku bekerja sama dengan sangat baik. Kami menyelesaikannya dalam 1 jam. Masih tersisa waktu 30 menit sebelum pengarahan berlangsung. Aku berkunjung ke regu Sierra yang berada di pojok. Wah, ayo cepat, segera gelap nanti. Aku menggoda regunya. Kamu sudah selesai bangun tendanya? Sierra yang masih memalu tenda. Tentu sudah dong, kita pakai jurus. Aku tertawa melihat Sierra yang bercucuran keringat. Sierra agak merajuk karena regunya belum selesai mendirikan tenda. Pokok, semangat kalian. Aku menyemangati regunya. Mereka tersenyum. Aku bergerak ke arah barat lagi melihat perbatasan tenda putra. Beberapa sudah berdiri dan ada yang masih belum. Cahaya senja yang samar mengarahkan pandanganku pada tenda Hachiro yang berada di tengah tenda kakak kelas. Dia masih mendirikan tenda dan memasang lampu depan. Aku menghela nafas. Sinar senja yang lembut menyinari tubuh tegapnya. Aku tersenyum dari kejauhan dan segera kembali ke tenda. Hachiro mengusap keringatnya dan melihat kehadiranku dari jauh. Sayangnya, dia hanya melihat tubuhku yang berjalan menjauh. Dia tidak melihat wajahku. Sejenak dia memperhatikan langkahku dan kembali bekerja mendirikan tenda. Frasia, kamu jadi bawa ramyon, ucap Meila. Tentu, nanti kita bisa party tengah malam. Hehe. Aku tersenyum. Bagus, aku juga bawa kopi. Sayang gak ada es, kalau ada pasti seger banget. Ucap Vea. Aku tersenyum melihat teman reguku sangat antusias dengan perkemahan ini. Semoga semua berjalan lancar dan menyenangkan. Matahari terbenam sempurna. Langit malam mulai berganti. Pengarahan dilakukan di lapangan. Acara pertama kami adalah sambutan yang akan diberikan pengurus eskul pramuka. Penjelasan terkait hal yang harus dilakukan esok harinya. Pelaksanaan berjalan selama 3 hari. Besok kita akan melaksanakan agenda pemahaman eskul pramuka yang akan dilakukan di luar lapangan. Seperti cerdas cermat.